Indira, terlepas dari masukan-masukan atau kritikan-kritikan ya dari masyarakat, ini juga banyak masyarakat yang mempertanyakan kompetensi dari satgas-satgas yang turun ke rumah-rumah warga. Makanya ada benar juga tadi kata Prof. Najib, ada beberapa masyarakat yang takut ya. Saya perhatikan juga ada beberapa tetangga saya yang menutup pintu yang tidak ingin bertemu dengan satgas ini. Padahal kan satgas ini niatnya baik, tapi masyarakat yang belum tahu seperti itu. Dan juga ada ini sebagai penyambung lidah juga, Bu Indira, dari sosial media juga banyak nih dibahas mengenai APD ya, alat-alat yang dibawa oleh para satgas ini apakah memang sudah terstandarisasi dengan baik, apakah memang sudah ada orang-orang yang ahli di dalam satgas ini yang turun langsung ke lapangan. Jangan sampai ini kata masyarakat, orang-orang relawan ini warga biasa saja yang ingin membantu begitu. Jadi masih kurang pemahaman terhadap protokol kesehatan dan juga dunia kesehatan. Silakan Bu Indira. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak Prof atas segala masukannya. Saya sampai catat loh Prof ini untuk disampaikan ke Pak Wali. Terima kasih banyak Prof. Jadi untuk banyak, ya. tim detektor ini terdiri dari 1 tenaga kesehatan dan 1 relawan. Tenaga kesehatan ini memang kami membuka rekrutmen. Jadi dari awal bulan April sudah membuka rekrutmen yang memang rekrutmen ini ditangani langsung oleh PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kemudian ada tim ID, Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar yang juga melakukan perekrutan untuk tim dokter. Nah, tim dokter ini akan bertugas pada saat nanti ada hasil temuan dari COVID Hunter yang meneruskan dari testing dari tim detektor. Nah, semua tim detektor, tim tenaga kesehatan, dan tim dokter yang sudah masuk pada saat perekrutan sudah dilakukan pelatihan. Jadi sudah dilakukan pelatihan sebanyak 2 kali. Mereka sebagian besar sudah divaksin dan kemudian mereka di antigen berkala. Nah, relawan ini akan mendampingi tenaga kesehatan karena relawan ini memang berdomisili di rumah, maksudnya di tempat tinggal mereka memang di tempat mereka ditugaskan sebagai detektor. Misalnya dia di kelurahan A, ya dia memang tinggalnya di situ. Jadi dia mengetahui lokasi-lokasi yang akan dikunjungi oleh tenaga kesehatan yang mungkin tidak berdomisili di tempat itu ya. Jadi mereka akan saling support. Nah, yang memeriksa kalau untuk tensi dan lain-lain memang itu dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ada yang miss, betul ada. Itu tidak kami pungkiri. Jadi ada di beberapa tempat yang mungkin relawan mencoba untuk melakukan tensi dan lain-lain, ada yang miss seperti itu tidak kita pungkiri ya. Nah, kemudian segala APD, jadi mereka sudah dibekali dengan APD, mereka sudah dibekali dengan masker, mereka dibekali dengan hand sanitizer dan disinfektan untuk menyemprot alat setelah digunakan orang lain. Jadi setiap alat selesai digunakan mereka semprot lagi. Sebenarnya SOP-nya sudah lengkap, tetapi sekali lagi karena ini jumlahnya banyak, tingkat penerimaan mereka terhadap apa-apa yang sudah disampaikan, aturan apa saja mungkin berbeda-beda, dan ini hari pertama. Jadi ini hari kedua, kemarin itu masih hari pertama, jadi memang masih perlu banyak sekali perbaikan untuk tim detektor ini. Jadi sekali lagi saran dan kritik memang kami perlukan untuk perbaikan tim-tim maupun Satgas ini ke depannya nanti. Baik, Bu Indira, untuk harapan sendiri terhadap masyarakat yang belum terlalu percaya ya dengan Satgas ini atau mungkin takut mendengar kata COVID Hunter yang datang langsung Satgas detektor ke rumah-rumah mereka, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Makassar? Silakan Bu Indira. Iya, jadi sebenarnya kalau kita mendengar kata-kata, iya ini untuk COVID Hunter, tetapi untuk masyarakat yang memang masih takut mendengar kata detektor dan COVID Hunter, sekali lagi saya menjelaskan bahwa mereka hanya melakukan testing. Dan jika pun ada yang masih belum menerima, kami pun tidak melakukan pemaksaan. Ini bagian dari program kami yang memang bagian dari program Makassar Recover yang dijalankan. Nah, ada juga beberapa masyarakat yang malah meminta, jadi menelpon langsung untuk minta didatengin oleh COVID Hunter. Jadi memang ada banyak macam masukan, saran, dan kritikan, tetapi sekali lagi ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat Kota Makassar. Ini adalah bagian dari
program pemerintah untuk sama-sama kita mau saling support supaya angka COVID di Kota Makassar ini bisa turun dan tidak terjadi PPTM darurat. Baik, terima kasih Bu Indira. Saya ke Prof. Idrus. Prof. Idrus, adakah masukan-masukan yang bisa diberikan hari ini terkait dengan masyarakat yang masih takut terhadap Satgas yang turun langsung ke rumah mereka dengan berbagai macam spekulasi terkait dengan Satgas-Satgas yang akan turun ke rumah mereka? Silakan Prof. Idrus. Iya, yang pertama ya, sebelum dia takut atau tidak, apa yang disampaikan Prof. Najib, itu 15.000 kalau nggak salah itu relawan detektor ya. Itu pasti dikasih makan. Dikasih baju, dikasih makan. Terus mau diterima atau tidak masukan saya, itu mubazir. Tolong sampaikan sama wali kota, itu mubazir. Itu kalau siang, dan saya tahu betul dia nggak, yang relawan nggak bikin apa-apa. Jadi kalau mau, itu yang saya katakan tadi, itu tracing sesuai dengan data positif PCR. Itu yang kita buru. Jadi semuanya yang kerja betul-betul nakes. Nah, kalau dia itu relawan, dia kan cuma penggembira saja. Yang akhirnya ada foto-fotonya di situ, yang kerjanya cuma foto-foto aja keluar kampung. Ya, kasih lihat cep jempol begitu, itu kan tidak ada artinya. Dan itu pemborosan itu. Itu pertama. Kedua, saya juga baca tadi bahwa itu nanti di screening pakai ginos. Untuk apa ginos lagi? Itu kalau mau, memang kalau dia misalnya di screening kontak tracing namanya, kontak tracing itu langsung PCR supaya kita tahu betul-betul bahwa dia positif atau negatif. Karena di situ katanya genos. Nanti kalau genosnya positif baru dilanjutkan. Saya mau kasih tahu sekarang genos nggak dipakai lagi. Naik kereta nggak pakai lagi. Karena itu tidak ada artinya. Saya pernah satu kali mau ketemu pejabat di Jakarta. Terus masuk genos. Ditanya, Prof sudah pernah genos? Saya belum pernah. Terus dia tanya lagi, terakhir makan pagi jam berapa? Nah, itu kan semuanya ada biasnya. Kalau misalnya kita baru makan, itu dia akan memberikan hasil yang tidak akurat. Ngapain kita mau pakai itu? Nah, ini yang bertahan terus saya lihat ini Pak Wali Kota. Ya, saya nggak tahu kenapa berpikiran begitu. Kenapa nggak potong Kompas saja? Tolong ada Indira kasih tahu lah. Kalau mau dengar lah. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Saya takutnya nanti kalau masyarakat itu sudah acuh, apa yang dibilang pemerintah dia nggak mau dengar lagi. Karena apa yang positif kita sampaikan itu nggak dikerjakan. Nah, seperti misalnya genos, itu berapa harganya itu genos? Dan tidak ada artinya. Kalau ada artinya sih oke, nggak apa-apa. Tapi itu kan tidak ada artinya. Ngapain buat periksa? Jadi itu yang pertama, berhentikan itu relawan. Ya, yang kedua, kalau mau bikin pemeriksa itu kontak tracing yang benar. Nah, saya bikinkan data. Saya masih ada data lagi, besok saya mau rilis lagi. Berapa yang sebetulnya didapatkan yang swab positif. Dan jangan dibilang ini double. Itu Pak Ihsan, itu Dr. Ihsan bilang, wah ini double. Dia kira saya nggak tahu bahwa itu kalau data itu data semuanya positif baru yang saya dapatkan. Pertanyaannya, kalau dia bilang oke, mereka pakai new all record, benar. Dan kemudian pakai Google Form ke Jakarta. Sekarang mestinya kita cari sama-sama. Apakah dia itu kurang datanya dari sini yang dikirim, atau di Jakarta yang mengurangi kita punya data. Sehingga kita betul-betul dapat data real. Berapa sih yang positif di Sulawesi Selatan? Kalau saya lihat itu data yang kemarin, ada 500, kemudian 570 sekian, kemudian kemarin turun lagi 400 sekian. Data lab yang saya punya nggak seperti itu. Sudah 800-900 kasus itu. Nah, ini yang kita mesti cari. Jangan terus, wah saya ini barangkali salah persepsi. Salah persepsi, oke lah. Mari kita duduk sama-sama. Di mana? Kalau memang itu dipakai Google Form dikirim ke Jakarta, kita lihat Jakarta apa? Karena ada statementnya Menteri, beberapa daerah itu punya yang selalu mengecilkan jumlah kasusnya,
supaya dikatakan bahwa dia berhasil dalam mengelola COVID. Bukan itu yang kita mau, transparansi dan kejujuran yang kita inginkan. Terus terang saya nggak mau kalau seperti di Jawa, ya. Tetapi kita harus sama-sama, ini yang namanya kebersamaan. Jangan kita kasih nasihat, terus, waduh, dipikir kita ini ngapain? Nggak ada apa-apa. Itu saya lihat itu relawan di tempat rapat, oh ini politik, ngapain politik? Kalau politik ya politik aja, ini kan pemilihan gubernur masih lama, ini masih 2024. Masih bisa kita mati 3 kali baru sampai di situ. Ya, Ya benar. Nah ini barangkali Indira tolong sampaikanlah sama wali kota atau siapa. Ya. Karena kalau saya kirim, siap Prof. Akhirnya saya pernah bilang, Pak Wali jangan siap-siap terus kok dong. Tolong apa diresponnya, apa yang disiapkan. Nah saya masih mau memberikan masukan. Kalau nggak mau, ya udahlah. Malah saya pikir adik saya sekarang ada di Amerika. Dia bilang enak sekali kita di sini. Sudah tidak pakai masker, tidak pakai apa. Saya bilang kalau saya ada uang ini saya mau ke sana aja. Ajak saya Prof begitu. Iya kan? Jadi seperti itulah kira-kira. Nah ini tolong Indira, catat semuanya ini yang masukan yang positif, yang konstruktif. Karena ini semuanya tidak ada yang punya latar belakang bahwa kita mau menjatuhkan lah, kita mau apa. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Wali Kota. Karena dia punya keinginan besar untuk bagaimana COVID ini selesai. Tapi itu juga saya bilang tolonglah, barangkali kenapa sih? Saya pernah mengatakan begini, bisa nggak setiap sore Pak Wali siapkan beberapa orang, kita bikin Zoom, kemudian kita evaluasi apa yang kita lakukan. Sebab seperti sekarang, kita kan ini orang-orang akademisi semua. Jadi misalnya sekarang kita punya data sekian. Berapa lama target kita pakai sistem ini bahwa itu jumlahnya akan menurun. Nah ini yang harus kita jujur. Karena kalau kita menggunakan data yang saya nggak tahu, ya katakanlah disunat lah apa saya nggak tahu. Tetapi kalau data itu nggak benar, akhirnya kan kita nggak tahu apakah kita berhasil atau tidak. Tapi kalau kita dapat data, katakan ya seperti saya berani mempertanggungjawabkan data yang saya masukkan di tanggal 9 Juli, bahwa 8 laboratorium itu ada 702 kasus positif baru. Ya, kemudian di tanggal 10 itu ada 400 sekian kasus baru. Yang pertama, apakah itu sudah di tracing? Kontak tracing sudah jalan. Kemudian kalau kita lihat, apakah memang sudah ada keberhasilan cara atau sistem yang kita gunakan, ya katakanlah tadi hunter lah, apalah, detektor lah, apakah itu akan kurang? Sehingga katakanlah kalau program ini selesai sebulan, kita ada indikator bahwa oke, sebulan kasusnya yang dalam seminggu naik sekian dan lama-lama akhirnya turun dan kemudian kita melandai. Nah itu yang namanya ya jangan kita mencak kalau kita dikritisi. Tadi saya lihat juga di grup itu People COVID itu, waduh sudah baku kata-katain itu nggak enak itu. Ya saya nggak masuk. Ya, betul Prof, saya juga ada di situ. Iya, jadi coba dibaca itu kan nggak enak kalau sudah begitu. Nah saya bilang kenapa tidak? Saya sekarang kan gampang. Kalau kita misalnya buat webinar, saya ini sudah on the way ke Parepare. Saya bisa di Parepare kan ngomong. Misalnya siapa yang mau kita, kalau bisa barangkali Pak JK kita minta masukannya bisa aja. Karena, nah tetapi ada evaluasi harian. Nggak usah Pak JK, kita aja lah. Nah jadi itu barangkali Indira, kita menghemat. 10.000 relawan, oke lah. Tapi itu kan 10.000 relawan, dikasih makan itu. 50.000 aja, 10.000 kali 50.000 berapa duit? Barangkali bisa kita manfaatkan untuk yang bagaimana. Dan yang terakhir barangkali yang penting, tolong mulai sekarang pikirkan untuk tempat isolasi. Jangan sampai nanti kita sudah seperti di Jawa, mau cari tempat isolasi sudah susah. Oh yang paling akhir barangkali, saya berapa kali sudah minta bahwa kita mau bikin telemedicine. Aplikasi sudah ada. Dan sebetulnya uang itu adalah uang
Public Safety Center 1 miliar. Sampai sekarang nggak turun-turun. Sudah ganti berapa kali wali kota. Mulai dari Pak Yusran, tambah Rudi, tambah sekarang lagi. Belum turun-turun, padahal itu aplikasi adalah telemedicine. Yang kita pakai sistem Android, nggak usah kita kemana-mana. Kalau ada orang ketua RT RW yang dia punya keluhan, itu kita catat. Kalau perlu kita jemput. Nah ini jadi kita tidak terlalu membuang-buang waktu. Karena itu fokus apa yang kita lakukan. Nah ini sebetulnya banyak sekali ide-ide bagus dari teman-teman di kampus, dari rumah sakit. Tolonglah, mari kita duduk bersama. Tapi kalau di lingkungannya sendiri, apalagi kalau di lingkungan yang anak buahnya tidak berani kasih masukan, ABS. Pak wali kotanya pikir, wah sudah betul nih apa yang dia mau rencanakan semua. Ya toh? Sekali-sekali lah panggil saya barangkali yang berani bicara, karena ya saya lebih senior lah. Tapi saya bicara juga bukan asal bicara ya. Kita pakai data. Nah itu yang saya katakan. Nah ini dengan jubir ini supaya disampaikan lah ya. Itu stop itu saling klaim bahwa itu hebat, masing-masing egoisme di apa namanya di grup. Itu juga memang nggak salah juga itu apa yang disampaikan Pak Wali. Tapi kalau ada tertulis ya kalau orang tahu, kalau orang tidak tahu memang nggak tahu. Itu kan nggak boleh. Ya kan? Itu menambah ini. Itu kan kelihatan bahwa apa namanya cara mengatakan bahwa dia benar itu pembenaran ya terhadap diri itu muncul. Sedangkan kalau seorang pemimpin itu harus bijak, harus wise. Yeah. Walaupun sakit ya, yang dikatakan Prof. Najib, obat itu pahit, tapi hasilnya menyembuhkan. Yeah. Jadi kayak gitu barangkali. Baik. Indira dengan Pak Ade ya. Yeah. Ya, makasih. Baik, terima kasih Prof. Idrus. Sepertinya Bu Indira punya banyak PR ya hari ini, banyak kritikan. Tapi semua kritikan itu adalah kritikan membangun. Ini juga sebagai pesan untuk masyarakat bahwa kalau memang ingin memberikan kritikan, sampaikan kritikan itu. Tapi kritikannya yang membangun, bukan malah menjatuhkan. Tidak ada ego di dalam program pemerintah Kota Makassar. Karena memang ini niatnya sama-sama untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Saya selalu menyampaikan di akhir talk show virtual saya, bukan seberapa takut kita terhadap COVID-19 sebenarnya, tapi seberapa cinta kita terhadap kesehatan diri kita dan kesehatan orang lain. Saya mengutip perkataan yang sering juga disampaikan oleh Pak Wali Kota, peduli Ki, salam Ki. Saya Dev Febrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.